Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video kisah wali sakti yang dimasukkan neraka yang memiliki 60.000 anak buah yang bisa terbang. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal faham dan mengerti maksud video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Diceritakan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah bahwa ada seorang ulama dan waliullah yang bernama Kiai Barseso. Kiai Barseso memiliki 60.000 murid yang dapat berjalan di udara atau bisa terbang dengan sebab keberkahannya. Kiai Barseso yang merupakan ahli ibadah dan ahli ilmu yang dikenal kealiman dan kebaikannya, sehingga memiliki karomah-karomah yang menakjubkan. Karomah-karomah yang didapatkan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua malaikat dan semesta kagum akan ibadahnya yang luar biasa. Tapi apakah itu menjamin beliau akan masuk surga? Belum tentu, karena takdir dan tempat setelah kematian hanya Tuhanlah yang tahu, dan hanya Dia yang berhak menghakimi. Kiai Barseso ini meninggal dalam su'ul khotimah karena kesombongan akan ibadah yang ia lakukan. Kiai Barseso mati dalam keadaan kafir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Inilah kisahnya. Pada mulanya Kiai Barseso beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga membuat kagum para malaikat terhadap ibadahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Karena apakah kalian kagum terhadapnya? Sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui di dalam ilmuku, bahwa ia, Kiai Barseso, akan kafir dan masuk neraka selama-lamanya." Lalu iblis mendengar hal itu dan ia mengetahui bahwa kehancuran Kiai Barseso ada di tangannya. Maka datanglah iblis ke tempat peribadatan Kiai Barseso dengan menyerupai seorang ahli ibadah yang mengenakan kain mori kasar. Lalu iblis memanggil Kiai Barseso. Lalu Kiai Barseso berkata kepada iblis, "Siapakah Anda dan apa yang Anda lakukan dan inginkan?"
Lalu iblis berkata, "Aku adalah orang yang ahli ibadah. Aku akan menjadi penolong bagi Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Kiai Barseso berkata kepada iblis, "Siapa saja yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan mencukupkan teman kepadanya." Lalu iblis, semoga Allah melaknatnya, berdiri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari. Ia tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum, menguji keimanan Kiai Barseso. Lalu Kiai Barseso berkata, "Aku berbuka puasa dan aku tidur, makan dan minum, sedangkan Anda tidak makan. Dan sesungguhnya aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 220 tahun. Namun aku tidak sanggup untuk meninggalkan makan dan minum. Lalu bagaimanakah siasatku agar bisa menjadi seperti Anda?" Iblis berkata, "Pergilah, lalu bermaksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertaubatlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, hingga engkau dapat merasakan manisnya ketaatan." Kiai Sakti Barseso berkata, "Bagaimana aku bermaksiat kepadanya setelah aku beribadah kepadanya sekian dan sekian tahun selama 220 tahun?" Lalu iblis berkata, "Seorang manusia apabila ia telah berdosa, maka ia membutuhkan kepada pemaafan dan pengampunan." Lalu Kiai Barseso berkata, "Dosa manakah yang kau sarankan kepadaku?" Iblis berkata, "Berzina." Kiai Barseso berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Iblis berkata lagi, "Anda bunuh seorang mukmin." Kiai Barseso berkata lagi, "Aku tidak akan melakukan." Iblis berkata, "Anda meminum minuman yang memabukkan, karena sesungguhnya hal itu lebih ringan dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memusuhi Anda." Lalu Kiai Barseso berkata, "Di mana aku bisa menemukan minuman yang memabukkan itu?" Iblis pun menjawab, "Pergilah ke desa itu." Lalu pergilah Kiai Barseso ke desa tersebut. Lalu ia melihat seorang wanita cantik. Lalu ia membeli arak dari wanita itu. Lalu ia minum dan mabuk, dan ia melakukan zina dengan wanita itu. Lalu masuklah atasnya suami wanita tadi. Lalu Kiai Barseso membunuh suami wanita tadi. Kemudian sesungguhnya iblis berubah rupa dalam bentuk seorang manusia, dan ia berjalan dengan membawa berita tentang Kiai Barseso kepada sultan, yaitu penguasa saat itu. Lalu sultan menangkap Kiai Barseso dan menghukum cambuk sang kiai karena minum arak dengan 80 cambukan. Karena berzina dengan 100 cambukan, dan sultan memerintahkan untuk menyalib Kiai Barseso lantaran membunuh manusia sebagai hukuman pembunuhan. Lalu tatkala Kiai Barseso telah disalib, maka datanglah iblis kepadanya dalam bentuk manusia itu. Lalu iblis berkata, "Bagaimanakah engkau melihat kondisimu?" Kiai Barseso berkata, "Siapa saja yang mematuhi teman yang buruk, maka kondisinya seperti ini." Lalu iblis berkata, "Dirimu telah berada dalam ibadah selama 220 tahun hingga aku menyalibmu. Seandainya engkau mau, maka aku akan menurunkanmu." Kiai Barseso berkata,
Aku mau dan akan mematuhi apa yang engkau inginkan. Iblis berkata lagi, sujudlah kepadaku dengan 1 kali sujud. Kiai Barseso berkata, bagaimana aku sujud di atas kayu dalam keadaan tersalib? Iblis berkata, dengan isyarat. Lalu Kiai Barseso berisyarat dengan kepalanya sebagai orang yang bersujud, maka ia telah menjadi kafir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Lalu tatkala Kiai Barseso telah kafir, maka setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Hasyr ayat 16. Ya Allah, jadikanlah keimanan bagi kami sebagai pelita, dan jangan Engkau menjadikannya sebagai istidraj, seperti sang kiai sakti dengan 60.000 anak murid yang kesaktiannya mampu mengajarkan ilmu terbang. Hindarilah kami dari peningkatan iman yang berangsur-angsur namun berujung petaka. Amin amin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Diambil dari kitab Al-Majalisus Saniyah, penerbit Al-Harumain, halaman 21. Semoga dengan kisah ini kita menjadi lebih baik lagi dan bisa mengambil gambaran supaya kita tidak terjebak oleh siasat iblis dan kawan-kawannya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga bisa menjadi berkah manfaat untuk penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali, menjadi ilmu buat diri saya pribadi dan kita semua. Jangan lupa bantu terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga saya yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang gamestone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan Channel, yang banyak membahas tentang batu bacan dari kualitas standar sampai kualitas super duper dengan harga bersahabat, dan menjelaskan tentang kandungan mineral secara gemologi internasional. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review bukti baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi
Sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju Sufi, stok terbatas. Terima kasih.